Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, oleh karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari salah dan dosa. Engkau juga mengajarkan kami untuk mengasihi musuh-musuh kami, atau orang-orang yang menyakiti hati kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tak mampu melaksanakan firman-Mu ini. Untuk itu kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus membantu setiap kami, agar mampu melaksanakan firman-Mu ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengar dapat kami wujudkan dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih. Dalam masa Prapaskah minggu pertama ini, sabda Tuhan sungguh menantang kebiasaan kita sebagai manusia, bahwa kita mengasihi sesama yang mengasihi kita dan membenci orang yang menyakiti hati kita atau yang melukai hati kita. Akan tetapi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bahkan Tuhan minta supaya kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Wow, sabda ini sangat keras dan sangat menantang kebiasaan kita. Sebagai manusia, mungkin kita sulit melaksanakan firman Tuhan ini. Maka mari kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita mampu mengasihi musuh-musuh kita, mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita.
kita mulai dari dalam keluarga kita. Tentu di dalam hidup berkeluarga, suami dan istri mungkin saling melukai dengan perkataan tetapi juga perbuatan. Nah, suami mungkin bisa dikatakan musuh karena dia telah menyakiti hati istri. Atau istri bisa disebut sebagai musuh karena telah melukai hatinya oleh suaminya. Atau antara anak dan orang tua dan anak, dan juga dengan tetangga kita, dengan teman-teman kerja kita. Tuhan mengajak Anda dan saya untuk meninggalkan manusia lama kita itu. Dan berusaha untuk mengasihi musuh-musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita. Karena jika demikian kita mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita, kita akan menjadi anak Allah. Kita akan menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan Allah. Kalau kita menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan, pasti apa yang kita butuhkan, Tuhan beri. Maka mari kita berjuang untuk melawan kemanusiaan kita ini, dan berusaha untuk mengasihi musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, saya akan sharing sedikit pengalaman hidup saya. Ada sebagian orang yang pernah menyakiti hati saya. Saat-saat itu saya sungguh membenci mereka. Tetapi lambat laun, atas bantuan Tuhan, atas bantuan Roh Kudus, saya berusaha untuk mengasihi mereka. Salah satu cara yang saya buat, yaitu ketika saya bertemu mereka, saya mencoba untuk memberi salam. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore. Dan hal itu memang sulit, tetapi saya berusaha untuk melawan manusiawi saya itu. Saya menyapa terus-menerus, dan akhirnya luka batin saya itu mulai sembuh. Saya menyadari bahwa ketika saya mampu melaksanakan sabda Tuhan tadi mengasihi musuh, saya diangkat menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, saya mendapat banyak berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan untuk menolong saya dan Anda agar mampu mengasihi musuh-musuh kita. Dengan demikian, kita akan mendapat banyak berkat dari Tuhan, karena Tuhan telah mengangkat Anda dan saya menjadi putra dan putri kesayangannya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas firman-Mu yang terus-menerus mengajarkan saya untuk mengasihi musuh-musuh saya. Semoga saya mampu melaksanakannya di dalam kehidupan harian saya, supaya saya bisa menjadi putra dan putri kesayangan-Mu. Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.